muslimun. Assalamualaikum Ustadz. Malam kita ini membahas kitab apa? Membahas kitab Safinah ya. Udah siap? Kita mulai, oke? Matan Safinatun Najah. Bagaimana tata caranya? Nama Safinatun Najah itu adalah perahu keselamatan. Fi ilmi usuluddin wal fikih, di dalam ilmu usuluddin tauhid ya, wal fikih dan ilmu fikih teman-teman. Ini karangan siapa? Nah, ini ala madhabil Imam Syafi'i, menurut madhab Imam Syafi'i gitu ya. Kita matikan dulu lagunya teman-teman. Perahu berada pada dua tempat. Satu, Jamal Muzaffar Salim. Dua, Bismillahirrahmanirrahim. Satu, Jamal Halaman awal muqaddimah, kita baru mulai ini ya, baru mulai, mudah-mudahan bisa istiqomah teman-teman semua. Kita baru mulai, oke? Ini karangan siapa? Karangan Habib Salim bin Sumair ya. Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami, orang Hadramaut. Beliau ini yang ngarang kitab ini tuh orang Hadramaut teman-teman, Yaman. Cuman meninggalnya, wafatnya itu di daerah Betawi. Entah di mana Betawinya, nggak tahu di Jakarta, nggak tahu di mana. Antum bisa cari-cari lah ya keterangannya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya bacakan dulu Jawanya ya. Nanti setelah itu kita jelaskan. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih ing dalam akhirat buloko. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah di sini, kalau nisbatnya kepada kita itu maksudnya kita mengaji kitab ini dengan menyebut nama Allah dengan keberkahan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani itu Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan nikmat gitu. Nikmat yang mana nikmatnya itu nikmat besar, jalailun ni'am atau ya, jalailun ni'am. Ada juga yang mengatakan, ulama sebagian mengatakan yang dimaksud Rahman itu Allah memberikan nikmat di dunia dan di akhirat. Hingga wajar saja jika seseorang, walaupun orang tersebut itu orang kafir, Allah memberikan nikmat. Ya, kitab Safinah. Allah memberikan nikmat karena tidak pandang bulu, pokok di dunia dan di akhirat Allah memberikan nikmat. Nikmat Allah itu ada 99 di akhirat, satunya di dunia. Makanya rebutan, dunia itu jadi tempat rebutan karena nikmatnya cuma satu. Nikmat sejati itu ketika nanti di akhirat, yaitu ketika di surga. Ar-Rahimi, maksudnya Ar-Rahimi itu apa? Allah mempunyai nikmat, Allah memberikan nikmat. Nikmatnya itu hanya khusus di akhirat saja. Jadi Allah itu memberikan nikmat bagi orang-orang yang beriman, mati dalam keadaan membawa iman. Maka nanti ketika ada orang meninggal dalam keadaan kafir, orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan nikmat dari Allah gitu. Jadi gini teman-teman, gambarannya tuh ada orang yang masuk surga. Itu ada dua kategori. Satu, orang yang masuk surga tanpa hisab, atau misal nih dia itu nggak masuk dulu neraka. Ada yang kedua, orang yang masuk surga tapi masuk ke neraka dulu teman-teman. Jadi healing dulu, mantau neraka, jalan-jalan di neraka, udah gitu baru diangkat ke surga. Nah ini adalah orang yang walaupun bermaksiat di dunia, tergantung dosanya segimana gitu. Adapun orang kafir, kalau orang kafir itu selamanya tidak akan pernah masuk surga gitu teman-teman. Makanya walaupun sedurhaka bagaimanapun seorang hamba, jangan sampai merasa putus asa, karena putus asa itu termasuk daripada dosa besar. Ada nih ulama ketika ditanya juga jangan sampai memutus asakan seseorang. Ustadz, saya mau tobat, gimana nih caranya gitu. Ya udah, kasih jalan tobat. Yang penting dia udah mau melakukan hal baik, dia udah mau meninggalkan maksiat, walaupun nanti diulangi lagi ya, nggak apa-apa. Bertobatlah terus sampai Anda merasa bosan dengan maksiat. Gitu ya teman-teman. Jadi orang yang kategori di akhirat itu nanti ada 3 teman-teman ya. Ada orang yang masuk ke neraka, selamanya di neraka. Ada orang yang masuk neraka mampir sebentar, udah gitu baru ke surga. Ada orang yang langsung ke surga. Semoga teman-teman semua di sini menjadi ahli surga yang tanpa masuk neraka dulu ya. Karena walaupun sebentar loh di neraka tuh, sebentarnya itu ya. Itu dalam keterangan itu satu harinya itu 80 tahun satu hari di neraka itu 80 tahun di dunia gitu ya, ada keterangan kayak gitu teman-teman.
Kan mengerikan ya, walaupun sebentar ya, sebentarnya di akhirat itu, sebentarnya di neraka ya masih lama itu ya, ngeri banget lah pokoknya. Kita hidup itu kalau dibandingkan di akhirat cuma 2 jam 3 jaman gitu di dunia itu dibandingkan dengan akhirat, maksud saya tuh. Bagaimana caranya kita pengen masuk surga langsung? Ada kalanya dengan amal ibadah, ada kalanya dengan syafaat. Syafaatnya itu ada kalanya syafaat dengan Rasulullah, ada kalanya syafaat kita karena dekat dengan para ulama, mau ngaji, mencintai para ulama, itu pun salah satu syafaat gitu teman-teman, gitu ya. 1000 tahun Jereca tuh kan, ada yang mengatakan 1000 tahun tuh, Masya Allah, terima kasih sudah mengingatkan. Jadi 1 hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia begitu. Jadi kita hidup di akhirat, kita hidup di dunia itu nggak ada 1 hari dibandingkan di akhirat, maksudnya begitu teman-teman. Nah, makanya salah satu yang diharapkan kita itu ya gandul ulama gitu ya, mengikuti ulama, sholawat gitu kan. Sholawat, ngaji itu ya salah satu orang yang insya Allah mendapatkan rahmat. Di i'anah ya dijelaskan, ngaji itu walaupun nggak paham itu dapat rahmat gitu loh. Bahkan di Tanqihul Qaul juga ada kan ya keterangan kilawakala. Kitab Safinatun Najah, betul gitu ya. Kita lanjut ya, itu mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi sekabehane puji kunillahi tetap kedua Gusti Allah. Jempol pen ada nggak yang nggak kepake? Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi tetap kedua Gusti Allah Rabbil alamina kang mangerani wong alam kabeh. Segala puji itu milik Allah. Entah kita muji kepada sesama makhluk, atau kita muji kepada Allah, atau Allah yang memuji kepada makhluk, atau Allah memuji dirinya sendiri, itu semua sejatinya kembali kepada Allah. Jadi ketika misal nih kita itu memuji makhluk, hai kamu, hai cewek misal, kamu kok cantik banget, itu sejatinya kita memuji Allah. Kenapa? Karena cewek tersebut itu makhluknya Allah. Jadi kita sama dengan memuji ciptaan Allah gitu ya. Dan itu semua kembali kepada Allah. Jadi adapun kebaikan apapun semua itu sebenarnya pujian itu kembalinya kepada Allah gitu ya. Makanya di sini dijelaskan segala puji itu milik Allah. Alil istighraqil jinsi. Segala puji, seluruh puji itu milik Allah Rabbil alamina, yang memiliki, bisa Robbi itu ai malik ya, ditafsirkannya itu Rabbil alamina, yang memiliki seluruh alam. Nah, saya pernah dapat keterangan dari lafaz alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu adalah dari salah satu bentuk kita bersyukur. Seseorang itu bisa bersyukur itu ada kalanya dari qauli ucapan, ada kalanya dari fi'li perbuatan, ada kalanya dari i'tiqad. I'tiqad itu keyakinan. Jadi nih teman-teman, yang dinamakan bersyukur itu bukan hanya harus tasyakuran numpang terus makan bersama ya, ngabisin uang akhirnya ke besoknya itu nolongso repot ya, minjem utang. Itu ngerepotin diri sendiri teman-teman. Ternyata yang dinamakan syukur itu cukup dengan ada kalanya qauli, alhamdulillah, itu sudah dikatakan bersyukur. Ada juga nih yang mengatakan bersyukur itu ingat dengan nikmat bi'tiqadin. Ya Allah, saya udah dikasih nikmat, itu pun bersyukur, itu salah satu bentuk bersyukur. Kemudian juga nih ada yang berupa perbuatan ya, salah satunya kita bersedekah, melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan syariat, itu pun adalah salah satu bentuk bersyukur. Cuman untuk secara lebih umumnya bersyukur itu apa? Dijelaskan di dalam kitab Madarijus Ud ya, atau dijelaskan di dalam kitab Nurul Dzalam. Namanya bersyukur itu adalah sorful abdi jami'ama an'amallahu bihi. Jadi seseorang hamba itu atau kita nih menggunakan barang atau ciptaan sesuai dengan untuk apa diciptakannya gitu loh teman-teman. Misal nih kopiah itu diciptakan untuk di kepala, kok digunakan di dengkul, itu udah kufur nikmat gitu, karena tidak sesuai dengan untuk apa diciptakannya. Kita dikasih sorban terus udah gitu dipakai untuk keset atau untuk ngelap, maka itu tidak sesuai dengan fungsinya. Nah, maka disebut dengan kufur nikmat. Pokoknya yang dinamakan syukur itu adalah menggunakan sesuatu barang sesuai dengan fungsinya. Pertanyaannya, kemudian manusia dan jin itu diciptakan untuk apa gitu kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi kalau misalkan nih ada orang yang enggak beribadah, maksiat dalam arti ya, itu sudah kufur nikmat gitu. Mengerikan kan teman-teman ya. Gitu. Makanya
Alhamdulillah. Kenapa kok diawali dengan alhamdulillah? Karena ibtidaan tabarukan bi Fatihatil Kitab ya. Karena memandang Al-Qur'an juga itu diawali dengan Al-Fatihah, teman-teman. Ada juga bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dengan menggunakan lafaz bismillah? Ya karena sama ibtidaan bil Qur'an, mengikuti Al-Qur'an kan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya, lafaz bismillah sendiri ini banyak, salah satu faidahnya adalah memperlaris usaha, teman-teman. Ada lil haibah, ada lil mahabbah ya, teman-teman, banyak. Untuk wibawa, untuk pelet juga ada. Cuman salah satunya ar-rahmannya saja, ar-rahimnya saja gitu, teman-teman. Ya. Nah, ini teman-teman diperhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim itu bisa menjadi penglaris dibaca 19 kali sebelum membuka usaha dan 19 kali sebelum menutup usahanya. Jadi sebelum buka warung itu baca bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menutup warung juga dibaca bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kerja berarti pas mau berangkat dan pas mau pulang, teman-teman. Ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim itu ada keberkahan sendiri ya. Apalagi kalau dalam kitab Uqudul Jani, bismillah itu banyak faedahnya ya, teman-teman. Nah, cuman kalau misalkan saya menjelaskan nanti terlalu lama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini juga diterangkan tuh sama santri Pasuruan. Kullu ma la yubda'u bil basmalati fa huwa abtar au aqta awil ajdam ya, teman-teman. Sesuatu perkara yang tidak tidak diawali dengan bismillah, hal-hal yang baik ya, teman-teman, hal-hal yang baik kok tidak diawali dengan bismillah maka kurang barokah. Abtar, abqat, aqta, ajdam itu diartikannya itu qalilul barokah, sedikit berkahnya. Gitu ya, tapi jangan sampai menggunakan bismillah itu di perkara yang haram. Misalkan lagi jinah nih, mau jinah ini bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya haram, teman-teman, karena menghina. Kiai ana minta arahan saat buka kalam, baiknya salam dulu apa basmalah dulu? Nah, baiknya salam dulu. Saya dulu pernah diceritain karena kalau misalkan bismillah dulu katanya nggak wajib dijawab katanya. Qabil tuh bismillahnya. Tapi saya untuk referensi belum ditegaskan ya, nanti mungkin itu. Masya Allah ada Ustadz Fikri juga ya, beliau Ustadz ya, teman-teman. Itu ya. Wabihi nasta'inu. Live-nya Kitab Sapinanya setiap hari, setiap jam malam jam segini, teman-teman. Nah, insya Allah setiap jam segini, karena saya pagi, siang, sore ada yang privat, jadi nggak bisa live, teman-teman. Wabihi, kalau setiap hari mau beli kitabnya ya monggo. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadini. Wabihi lan mung kelawan Gusti Allah nasta'inu nyuwun pitulung sapa kita ala umuri dunya ing atase pira-pira perkara dunya wadini lan agama. Dan hanya dengan Allah nasta'inu kami meminta pertolongan ala umuri dunya terhadap urusan dunia wadini dan agama. Sebenarnya ini maknanya dalam banget, teman-teman. Hanya kepada Allah nasta'inu kami meminta tolong ala umuri dunia terhadap urusan dunia wadini dan agama. Sebenarnya banyak sekali orang-orang itu ketika ada hal-hal ini ya, masalah ketauhidan, masalah tawakal pun seseorang itu ya, terutama saya pribadi lah ya. Saya tuh kadang kalau lagi nggak punya uang itu kadang ngadunya bukan sama Allah gitu. Ya Allah, saya gimana ini butuh uang untuk segini, misalnya nih saya butuh segini nih, ya Allah gimana ini nggak punya uang. Nggak pernah, saya jarang lah gitu ya ingat langsung sama Allah tuh jarang ya, saya pribadi gitu ya, nggak munafik, teman-teman. Gitu ya, kadang kita tuh malah ngadunya tuh sama orang tua, mas saya gimana ini nggak punya uang untuk beli ini kuota dan lain sebagainya misalnya ya, ngadunya sama makhluk. Padahal dijelaskan beliau pun ya sekelas Kiai Musonef pengarang kitab ini ya, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Dan hanya dengan Allah kami meminta pertolongan ala umuri dunia terhadap urusan dunia wadini dan agama, gitu, teman-teman. Terkadang ya itu sifat tawakal ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa orang yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Padahal ya dari konsep tawakal itu ngeri juga, teman-teman, pembahasannya panjang. Tawakal itu berserah diri tapi disertai dengan usaha, teman-teman. Jadi jangan cuma usaha doang tanpa doa, ataupun doa doang tanpa usaha, karena doa tanpa usaha itu bohong, usaha tanpa doa itu sombong, teman-teman. Jadi harus imbang antara doa dan usaha. Dan di sini meminta pertolongan itu kepada Allah, bukan kepada dukun atau paranormal dan lain sebagainya. Awas ya, itu bahaya banget ya, karena syirik itu termasuk daripada dosa besar, teman-teman. Wadini dan urusan agama.
Ada yang nambahin keterangan juga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam lafadz Bismillahirrahmanirrahim itu, jadi gini teman-teman, makna Al-Quran, makna apa namanya? Makna seluruh kitab-kitabnya Allah, suhufnya juga ya. Itu tuh terkumpulkan dalam namanya kitab Al-Quran. Al-Quran itu maknanya juga terkumpulkan teman-teman di jame ya, tadamun, tersimpan maknanya dalam surat Al-Fatihah. Intinya itu dari Al-Fatihah itu intinya dalam lafadz bismillah. Dalam bismillah itu intinya dalam huruf ba, bikana makana wa biyakunu mayakunu. Denganku perkara yang ada itu ada, dan denganku lah disebabkan aku juga gitu, perkara yang akan ada itu bakal ada. Terus ba itu maknanya tersirat di dalam titiknya. Kenapa? Karena itulah titik nuktatul. Nuktotun itu titik, maksudnya nuktatul wujud. Karena Allah semuanya wujud di dunia ini gitu teman-teman. Itu cuma sekilas intermezzo perkenalan. Wa sallallahu wa sallama wa sallalan mugo paring rahmat takdim sinten Allahu Gusti Allah wa sallama lan mugo paring keselamatan sinten Allah ala sayidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyina kang dadi pungkasane piro-piro nabi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Begitu teman-teman. Apa yang dinamakan dengan salawat gitu kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gitu ya, wahai orang-orang beriman, bersolawatlah dan bersalamlah kepada Kanjeng Nabi. Jelaskan di awal-awal, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Kemudian kita juga disuruh sholawat. Pertanyaannya adalah apa itu sholawat? Gitu ya. Kita suruh sholawat, apakah shollallahu ala Muhammad? Ya itu sholawat, tapi inti artinya itu apa gitu loh teman-teman. Nah kita yang harus di situ dibukakan pemahaman di situ teman-teman. Apa sebenarnya sih namanya sholawat itu? Sholatun minallah. Sholawat itu kalau misalkan kita ketika Allah yang bersolawat, maka yang dimaksud itu Allah itu menambahkan kasih sayang dan pengagungan, atau bahasanya itu rahmat makronah bita'zim. Allah memberikan rahmat kepada Nabi, kemudian juga memberikan pengagungan teman-teman. Jadi ketika misal nih Allah bersolawat kepada Kanjeng Nabi, bukan berarti Allah itu membaca sallallahu ala Muhammad, bukan gitu teman-teman. Tapi Allah itu maksudnya memberikan rahmat gitu, memberikan rahmat beserta dengan pengagungan. Rahmat itu kasih sayang disertai dengan diagungkan gitu, dihormati teman-teman. Wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dan juga para malaikatnya pun bersolawat. Nah ini jadi pertanyaan juga, apakah malaikat juga sama memberikan rahmat? Ternyata nih dalam satu versi dikatakan ketika malaikat bersolawat kepada Kanjeng Nabi, yang dimaksud itu adalah malaikat itu memintakan ampunan kepada Allah untuk Kanjeng Nabi. Dalam versi yang lain yaitu adalah mendoakan, sama dengan orang-orang gitu, mendoakan agar Nabi itu mendapatkan rahmat juga ta'zim. Bagaimana dengan kita? Nah, kalau kita bersolawat itu maksudnya itu adalah kita mendoakan Kanjeng Nabi agar diberi rahmat gitu teman-teman. Makanya solawat itu fungsinya agar doa kita itu kita berdoa, kemudian doanya itu berupa rahmat untuk Kanjeng Nabi. Terus apa fungsinya? Apa faedahnya buat kita? Nah, kita ingat ada hadis yang mengatakan man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali, itu kata Nabi itu teman-teman, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali gitu teman-teman. Terus pertanyaannya, solawat Allah ke kita gimana maksudnya? Maksudnya itu mutlakur rahmat. Allah itu mutlak, pokoknya Allah itu memberikan rahmat kepada kita gitu teman-teman. Makanya sebenarnya kita membaca sholawat itu sejatinya untuk diri sendiri ya. Karena apa? Karena kita sholawat 1 kali dibalasnya 10 kali. Sallallahu ala Muhammad itu ya 1 kali doang. Itu tuh sama dengan Allah itu nanti akan memberikan rahmat kepada kita 10 kali. Apalagi nih sholawat Jibril kan itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu aja 1000 kali. Itu luar biasa teman-teman faedahnya ya. Gitu.
Bang asal lafad alhamdu. Mohon maaf ya saya nggak buka-bukaan kayak gitu nahu sorof ya teman-teman. Pembahasannya panjang terus nanti hawanya panas pengen debat. Pengen ngaji privat, mohon maaf di sini juga privat. Kalau mau nantilah di Bandung, saya insya Allah mau ke Bandung pulang Februari akhir. Kalau sekarang lagi di Depok. Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Jadi untuk wassalam apa? Wassalam itu di sini dijelaskan teman-teman. Kan itu beda kali. Mana makna yang mana ya? Wassalama. Terus nih teman-teman ada sedikit ya keterangan ya di sini ya teman-teman, bahwasanya wakila al-musammilahu bidzalika ummuhu ataha malakun faqala laha. Ini teman-teman ada cerita ya sedikit ya. Kan kita itu tadi bersolat kepada siapa? Kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya teman-teman gitu ya. Ini teman-teman ya. Wakila dikatakan al-musammilahu bidzalika ummuhu. Ada sebuah riwayat atau yang mengatakan bahwasanya yang memberi nama kepada Kanjeng Nabi bidzalika dengan nama Muhammad itu adalah ummuhu, ibunya. Ya, yang memberi nama itu adalah ibunya. Tapi nggak semutlak itu teman-teman, nanti ada keterangan lainnya. Ceritanya gimana kok bisa ibunya yang memberikan nama kepada Kanjeng Nabi? Ataha malakun faqala laha hamalta bisayyidil basyari fasammihi Muhammadan. Katanya nih ada datang seorang malaikat kepada Siti Aminah teman-teman. Kemudian si malaikat tersebut itu berkata kepada Siti Aminah, hamalta bisayyidil hamalti bisayyidil basyari, engkau telah mengandung tuan atau pemimpin manusia ya. Sayyid itu junjungan manusia ya teman-teman. Fasammihi, maka namailah Sayyidul Basar barusan itu Muhammadan dengan nama Muhammad gitu ya. Nah, fasammihi ini ketika misal nih nggak ada huruf, nggak ada baknya, maka dikira-kirakannya fasammihi bi Muhammadin, maka namailah dengan nama Muhammad. Nah, kenapa dinamakan Muhammad ya? Karena Kanjeng Nabi itu banyak hal-hal yang terpujinya gitu teman-teman. Kalau misal dipujinya cuma satu kali namanya Mahmud. Nah, itu fungsinya bahasa Arab. Nanti ada Muhammadun, ada Mahmudun. Kalau Muhammadun terpujinya itu sering. Kalau Mahmud dipujinya cuma satu kali gitu teman-teman. Ya, itu sedikit ya. Ada lagi nih yang cerita nih. Oh, di sini nih ada wal musammilahu, ada sebuah riwayat lagi teman-teman. Nah, wal musammilahu bidzalika jaduhu, ada yang mengatakan yang memberi nama Nabi Muhammad itu mbahnya, kakeknya, yaitu siapa? Abdul Muthalib. Kapan dikasih namanya? Fisabi wiladatihi, ketika tanggal 7 kelahirannya atau hari ke-7 kelahirannya. Kenapa kok bapaknya atau kenapa kakeknya yang memberi nama? Karena limauti abihi, karena telah wafat bapaknya, akhirnya kakeknya yang memberi nama qoblaha, karena ayahnya itu sudah wafat sebelum Rasulullah dilahirkan ya gitu. Kemudian ada yang mengatakan nih faqilalahu lima samaitahu Muhammadan, kenapa? Katanya kenapa kamu menamai Kanjeng Nabi dengan nama Muhammad gitu. Walaysa min asma'i abaika, sementara nama Muhammad itu tidaklah ada di dalam golongan orang-orang terdahulu, bapak-bapak kalian itu nggak ada yang namanya Muhammad. Kenapa dinamakan Muhammad gitu? Wala kaumika, dan juga nggak ada di antara kaum kalian yang bernama Muhammad. Kemudian kakeknya, siapa kakeknya itu? Abdul Muthalib. Ini mengatakan gini, rojautu ayyuh madafis sama iwal ardi, saya berharap Kanjeng Nabi Muhammad atau cucuku ini dipuji di langit dan di bumi. Waqad haqqaqallahu, dan sungguh Allah telah menyatakannya, raja'ahu, terhadap harapan Abdul Muthalib teman-teman. Luar biasa ya.
Jadi ternyata Kanjeng Nabi pun walaupun diceritakan yatim, namun ternyata Kanjeng Nabi itu adalah salah satu turunan bangsawan ya. Turunan-turunan ini Mbah Abdul Muthalib itu ya teman-teman, itu bukan orang sembarangan, itu pemimpin Quraisy teman-teman. Gitu ya, bisa dipahami ya teman-teman, ini keterangannya. Terus ada juga nih ada hadis qudsi teman-teman, dijelaskan bahwa qauluhu ta'ala abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitan nikmata ala yadaihi, wahai hambaku, tidaklah kau bersyukur kepadaku jikalau kamu tidak bisa bersyukur kepada orang yang mana dapat ajraitun nikmata, yang mana saya itu atas kedua tangannya. Maksudnya gini teman-teman, kalau kita itu pengen bersyukur kepada Allah, kita pun harus bisa bersyukur kepada seseorang yang menjadi wasilah nikmat tersebut, gitu ya. Jangan mentang-mentang kita bersyukur karena kepada Allah aja, nggak bisa teman-teman. Ternyata di sini di hadis qudsi dijelaskan kalau kalian pengen bersyukur kepada Allah, maka salah satu bentuk syukurnya itu adalah kita bersyukur kepada manusia yang telah menjadi perantara nikmat itu sampai kepada kita. Contoh kepada orang tua, gitu teman-teman. Ada orang tua, guru juga sama teman-teman, karena nikmat itu bukan hanya uang ya teman-teman. Nikmat itu nanti terbagi dua, ada nikmat dohir, nikmat batin ya. Jadi rizki itu juga sama ya, rizki itu nikmat juga ya, dohir batin teman-teman. Jadi bukan hanya uang saja yang dinamakan nikmat. Ternyata batin pun juga, iman Islam itu pun salah satu bentuk nikmat yang paling besar teman-teman. Nah, akhirnya bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah melalui manusia? Kita misalnya kita dilahirkan oleh orang tua, ya kita berbakti kepada kedua orang tua. Kita diajarkan oleh guru kita, ya kita berbakti juga kepada guru gitu. Cuman cara berbaktinya berbeda teman-teman ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita itu nyepelein jangan sampai lupa jasa ya. Hutang uang bisa dibayar teman-teman, tapi kalau hutang jasa, hutang budi itu nggak bisa teman-teman ya. Sulit ya teman-teman. Gitu. Kok pembahasannya jadi kesana sini sih? Ini udah jam berapa teman-teman? Udah 30 menit teman-teman. Ya gitu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah give dan lain sebagainya. Saya mohon maaf belum bisa jawab satu-satu. Apa? Ya. Yang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya semampunya. Teman-teman barangkali juga pengen sambil beli buku, silahkan. Bisa dipahami ya teman-teman. Saya lanjutkan. Hoyong. Bismillah tadi udah dijelasin dari awal itu teman-teman. Cuman dari bismillah itu nanti pembahasannya lafad bil basmalah iktidaan bil kitabil aziz fi ibtidaihi. Mohon maaf ya, tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Nantilah kapan-kapan saya bahas. Atau gini teman-teman, mohon dukungannya di subscribe Jurnal Santri Aswaja YouTube ya. Itu juga saya bahas Safinah teman-teman. Itu juga sambil tarkiban sedikit-sedikit ada bagaimana ini dibaca apa juga dijelasin kalau di YouTube ya. Karena di sini konsumsinya umum, saya nggak bisa teman-teman. Gitu ya. Wa alihi khatamin nabiyina wa alihi ya, khatamin nabiyina. Mang langsung ke pasal waktu sholat Mang. Ini berurutan ya teman-teman, mohon maaf. Nanti berurutan ya teman-teman. Khatamin nabiyina tadi gitu cerita Kanjeng Nabi Muhammad ya. Ada juga keterangan gini loh teman-teman. Orang yang menulis lafaz sholawat, tapi ini hadisnya nggak terlalu kuat ya teman-teman. Orang yang menulis sholawat di bukunya atau di kertas, maka malaikat itu akan memintakan ampunannya selama madama ismi fi kitabi gitu, fi kitabatihi atau gimana lupa ya.
barang siapa orang yang menulis sholawat kepadaku katanya, di ini hadisnya nggak terlalu kuat teman-teman, tapi ya nggak apa-apa lah, fadailul amal ya teman-teman. Barang siapa orang yang menulis sholawat, maka malaikat itu di dalam tulisan itu ditulis ya teman-teman, maka malaikat itu senantiasa akan memintakan ampunan kepada orang tersebut selagi sholawat tersebut itu masih ada teman-teman, gitu ya. Oh ini ada di Sapinah ya teman-teman, di Sapinah dikasih fatu saja nih ada nih ya. Ini teman-teman ya keterangannya ya dari sini ya. Man wa biqolihi sallallahu alaihi wasallam, man sholla alayya fi kitabin, ini kurang titik ya, makanya repot nih kalau kitab kayak gini ya. Man sholla alayya fi kitabin, barang siapa orang yang bersolawat kepadaku di dalam kitab ya, di pada tulisan, lam tazalil malaikatu, maka tiada hentinya malaikat itu tusolli akan bersolawat. Ingat ya, malaikat itu kalau bersolawat maksudnya istighfar. Tusolli alaihi, kepada orang tersebut, madama ismi, selagi namaku itu fi dzalikal kitab, ada pada kitab tersebut. Luar biasa ya teman-teman. Makanya biasanya nih santri itu kalau lagi kitab-kitabnya itu ya suka pasti ada salawatnya gitu teman-teman. Ada nggak ya nih? Mana ya kitab saya ya? Ini kitab baru nih. Itu teman-teman, jadi tulis aja sholawatnya di buku ya. Mumpung masih ingat ya, tulis aja mumpung masih ingat. Soalnya kalau udah lupa repot teman-teman. Gitu ya. Tulis sholawat sallallahu ala Muhammad gitu aja, nggak usah repot-repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman yang sudah check out ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Gitu teman-teman. Itu ya, saya juga dulu sering nulis sholawat teman-teman. Di buku ya. Ini contoh ya, ini contoh. Ini di kitab saya nih teman-teman. Kitab saya ya. Tuh, ada tulisan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gitu teman-teman. Ya ada tulisan kayak gitunya. Ini dulu ini ketika saya kelas 3 aliyah ini ya teman-teman. Itu ada sholawatnya, mumpung masih ingat ya sekarang. Kalau nanti lupa, mumpung ada kertas, ada pulpen, tulis sallallahu ala Muhammad. Itu jadi ilmu yang bermanfaat teman-teman, langsung diamalin. Itu. Barang siapa orang yang menulis sholawat di kitab, maka malaikat itu lam tazal, tidak henti-hentinya, tusalli alaihi, membacakan sholawat kepada orang tersebut ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Diamalkan. Ada buku, ambil kertas cuman sebentar, kemudian tapi jangan asal disimpan ya teman-teman, karena itu termasuk daripada Ismul Adzam ya teman-teman. Ada lafaz Allahnya, ada lafaz Muhammadnya. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, itu di buku ya, di buku. Pegang atau di Quran nggak apa-apa gitu teman-teman. Di kitab nggak apa-apa ya. Gitu sholawat supaya apa, itu kita berharap lah gitu, berharap seandainya ketika kita sudah tiada berkalang tanah, ya mudah-mudahan lah gitu ada malaikat yang selalu memberikan istighfar. Belum tentu anak mau inget gitu kan. Tapi mudah-mudahan anak-anak kita, turunan kita ingat sama orang tua ya teman-teman. Ini ya keterangannya di sini ya teman-teman. Terima kasih kakak giftnya, semoga menjadi amal jariah, sodakotin jariatin ya teman-teman. Gitu ya. Terus apalagi terus ajma'ina taukid li alihi wa ashabihi. Saya lanjutkan. Pokoknya ini insya Allah setiap jam 7:30 sampai jam 8:30 teman-teman. Wa alihi, sholawat itu juga tidak hanya kepada kanjeng Nabi saja teman-teman. Wa alihi, dan kepada keluarganya, keluarganya kanjeng Nabi. Wa sahbihi, dan kepada para sahabatnya kanjeng Nabi. Ajma'ina, ya seluruhnya, pokoknya bukan hanya keluarga, bukan hanya sahabat, bukan hanya nabinya doang, tapi semuanya sholawat itu tercurah limpahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Wala haula, dan tidak ada daya untuk melakukan ibadah atau taat sama sekali, iku mawujud itu sama sekali. Ya, ini tadi belum dimaknai ya jawabannya ya. Wa alihi, lan ing atase piro-piro keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi, lan piro-piro sahabate Kanjeng Nabi, ajmaina yo sekabehane, wala haula, lan ora ono daya atau ora ono doyo nglakoni taat iku maujud, wala quwata, lan ora ono kekuatan saking bukan taat ya teman-teman, kekuatan ini taat ini, saya ulangi ya, wala haula, lan ora ono
Lan ora ono doyo ngedohi maksiat itu ya, menjauhi maksiat iku maujud, wala kuwata lan ora ono kekuatan ngelakoni taat iku maujud illa billahi angin kelawan pitulungi Gusti Allah al aliyi kang maha luhur al azimi kang maha agung. Lan ora ono doyo sumingkir ya, doyo apa, ora ono doyo sumingkir saking maksiat gitu teman-teman. Terima kasih Mas Waladil. Gitu ya. Saya jelaskan lagi. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semuanya ini Kanjeng Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, wa alihi dan juga kepada para keluarganya, washabihi dan para sahabatnya, ajmaina ya seluruhnya gitu ya. Gitu teman-teman. Siapa yang dinamakan dengan alihi? Di sini dijelaskan teman-teman. Saya sambil jelaskan sini ya. Di sini dijelaskan yang dinamakan alihi itu adalah hum jami'u ummatil ijabah gitu ya. Jami'u ummatil ijabah. Jadi yang dimaksud dalam kalam doa itu yang dimaksud keluarga Kanjeng Nabi itu ya semua umatnya teman-teman. Semua umatnya Kanjeng Nabi ummatul ijabah ya, jami'u ummatil ijabah. Jadi umat itu terbagi dua golongan teman-teman. Ada umat ijabah, ada umatud dakwah gitu teman-teman, dicatat ya. Kalau misalkan Kang santri, nah ini bisa dimanfaatin itu keterangan kayak gitu. Lumayan lah untuk ceramah-ceramah sedikit-sedikit gitu ya. Yang dinamakan keluarga itu adalah jami'u umatil ijabah. Jadi umat itu ada dua, ada umatul ijabah yaitu umat-umat yang mengijabah Kanjeng Nabi masuk Islam. Umat dakwah yaitu adalah sebagai objek atau sasaran dakwah. Jadi kita itu sebagai umatul dakwah juga umat ijabah. Kalau umat ijabah itu khusus orang Islam doang. Kalau umatul dakwah itu lebih umum. Jadi orang-orang kafir pun sebenarnya itulah adalah objek atau sasaran untuk berdakwah. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya keluarganya Kanjeng Nabi itu seluruh umatnya Kanjeng Nabi yang mengikuti Kanjeng Nabi ya. Karena ada sebuah hadis atau khobar diriwayatkan gini. Alu Muhammadin kullu taqiyin. Keluarga Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah setiap orang yang bertakwa, teman-teman. Jadi pokoknya bertakwa ajalah itu sudah disebut keluarganya Kanjeng Nabi. Pertanyaannya, apa itu takwa? Kita sering dengar kan? Marilah kita bertakwa usikum gitu kan, usikum di nafsi wa iya apa gimana sih wa yakum gitu kan, ittaqullah haqqa tuqatih gitu kan. Bertakwa tapi kita tuh kadang gini loh teman-teman, kita itu bertakwa, disuruh bertakwa, kita pun mencari takwa itu apa gitu, tapi kita nggak tahu definisi takwa itu apa. Akhirnya kayak gini, kayak mencari pulpen, tolong carikan pulpen, tapi kita nggak tahu tasawur atau gambaran pulpen itu gimana, ya akhirnya nggak ketemu gitu. Yang dinamakan takwa itu adalah ada tingkatannya, ada 3. Diambil dari bahasa waqo, yaki, wikoyatan, wawakwan. Kemudian wawunya kulibat ata, kemudian jadi takwa gitu, at-takwan ya, at-takwa. Nah, jadi takwa itu diambil dari bahasa wikoyah. Apa wikoyah itu? Menjaga. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang menjaga. Menjaga gimana? Nah, ini nanti untuk tingkatan orang awam, menjaga dirinya dari kekalnya di neraka cukup dengan lafadz la ilaha illallah. Dalam arti orang tersebut Islam, iman, maka orang tersebut sudah bisa dikatakan takwa. Cuman takwanya tingkatan takwa al-amah, takwa tingkatan orang awam ya teman-teman. Kalau takwa tingkatan kedua itu namanya imtisalu awamirillah wajitinabu nawahihi ya, di tafsir Jalalain. Ini ada teman-teman di tafsir Jalalain juga. Nah, takwa tingkatan yang kedua itu gini teman-teman, ini ya saya jelaskan di sini. Surat An-Nisa ya, pembahasan takwa itu teman-teman. Saya tuh waktu itu nemunya di surat An-Nisa. Apa itu takwa? Jadi enggak cuman takwa itu tahu takwa, enggak ya teman-teman, salah. Baju takwa, enggak ya teman-teman juga. Nah, takwa itu apa gitu ya. Ini saya jelaskan ya. Suratun Nisa. Ini nih ya. Di sini dijelaskan teman-teman. Sambil ngopi ya, siap Kak. Terima kasih ya. Ya, di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum imtasilu awamirahu wajtanibu nawahiyahu walidzalika yahsulu bil Islam. Ya, sebenarnya hasil Islam itu ya orang itu sudah takwa ya.
Kenapa? Fa'inal muslima al-asi. Nih teman-teman. Fa'inal muslima al-asi, sesungguhnya orang Islam yang berdurhaka itu sungguh telah menjaga dirinya dari syirik ya teman-teman. Yang mana syirik itu adalah larangan yang paling besar. Menjaganya dengan cara apa? Dengan cara iman ya. Dengan cara iman, lakin yuqalulaha taqwa ammah. Nah itu ya. Jadi orang muslim itu sebenarnya sudah bertakwa, cuman ya takwanya itu takwa ammah, yuqalulaha taqwa ammah itu. Ada lagi nih namanya takwal khawas. Takwal khawas itu apa? Takwal khawas itu adalah ijtinabul manhiyati jami'iha, itu menjauhi segala larangan. Enggak cuma setengah-setengah nih, semua larangan dijauhi. Wamtisalul ma'murati ala hasabi taqati, dan melakukan segala perintah tergantung kemampuannya, sekadar kemampuannya gitu teman-teman. Nah, apakah kita sudah bertakwa tingkat kedua? Belum mesti mas, nggak mesti mas. Kadang sepi, kadang rame ya, becek-becek, nggak ada ojek. Pokoknya nggak mesti teman-teman. Makanya kita itu ya mau dikatakan takwa yang kedua juga masih nihil teman-teman. Mungkin lah untuk saya pribadi juga merasa saya tuh kayaknya cuman takwa tingkat yang paling rendah kayaknya gitu ya, takwa ammah, yang penting Islam dulu lah gitu, mati dalam keadaan Islam itu udah syukur banget teman-teman gitu ya, udah syukur banget itu tingkatan itu. Ada lagi yang paling tinggi nih, yang paling tinggi itu watakwa khawasil khawas, yang paling tinggi takwanya ya teman-teman itu adalah al inhimak kesemsem fitaatillah, pengennya tuh taat tuh sama Allah, nggak apa namanya, nggak lupa sama Allah itu ya, penjelasan takwa teman-teman. kalimat ini saking rong kalimat wa fada lan awi faida wa koma kajalin. Nah, gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua tahu tuh bang, soalnya gua kerja buat kitab Sapinah, kitab kuning. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Mudah-mudahan ya jadi amal jariah kerja antum ya. Karena walaupun kerja itu ternyata bisa menjadi jihad teman-teman. Kal mujahid fi sabilillah di dalam kitab Kaifatakun Nubunnya dijelaskan. Saya ulangi, jelaskan lagi ya. Jadi yang dinamakan keluarga Kanjeng Nabi itu pokoknya setiap orang yang bertakwa dalam ranah doa ya teman-teman, dalam ranah doa. Kalau dalam ranah zakat berarti yang dimaksud itu adalah keturunan Bani Hashim, Bani Muthalib ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya ketika kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi gitu ya, wa ala alihi, nah itu kita juga sebenarnya mendoakan orang-orang muslim semua. Wa sahbihi, dan para sahabatnya Kanjeng Nabi ajmaina, semuanya pokoknya ya, keluarga dan sahabatnya Kanjeng Nabi semuanya. Di sini ada kejelasan apa lagi ya? Ajmaina wa sahbihi. Wasobihi wa man ijtama mu'minan bin nabi ba'da risalati walau qabla al-amri bi dakwah fi hali hayatihi ijtima'an muta'arifan bi ayakuna fil ardi walau fi dzulmatin aw kana ma wa ilam yashur bihi aw kana ghairu mumayyizin aw maran ahaduhuma 'ala al-akhar walau iman aw lam yajtami bihi lakin ra'a nabi aw ra'ahu nabi walau ma'a ba'dal walau ma'a bu'dil masafati ila fi tabi'i. Yang dinamakan dengan sahabat itu di sini teman-teman, yang penting bertemu dengan Kanjeng Nabi aja ya. Nah, karena berkumpul dengan Kanjeng Nabi itu bisa memberikan cahaya di dalam hati, gitu ya teman-teman. Nah, di sini dijelaskan nih. Di sini dijelaskan kenapa kok sahabat, kalau namanya sahabat ya. Kalau sahabat itu yang penting bertemu dengan Kanjeng Nabi, walaupun cuma sebentar, dalam keadaan iman, setelah menjadi utusan, setelah menjadi rasul. Walaupun cuma sebentar, walaupun orangnya buta, walaupun dia itu nggak sadar ada Kanjeng Nabi daerah situ dekat sebelahnya gitu, walaupun dia nggak sadar, itu sudah dijadikan sahabat teman-teman. Kenapa? Karena ada yu'athiru ya, yu'athiru fil qalbi ya, gitu ya, nurun nubuah, ada cahaya kenabian itu bisa memberikan dampak. Walaupun dia nggak sadar ada Kanjeng Nabi di sebelahnya, tapi dia beriman pada Kanjeng Nabi karena memang ada cerita, misal nih ya, ada cerita nih, ada kiai besar misalkan gitu ya, ada cerita dia tuh sebelahnya Kanjeng Nabi tapi nggak sadar, maka orang tersebut disebut sahabat teman-teman. Apa namanya, luar biasa ya teman-teman ya. Kenapa kok bisa demikian? Karena ada nur nubuah gitu ya, nur kenabian, sehingga walaupun cuma sebentar orang tersebut itu bisa menjadi syafaat tersendiri ya, orang-orang sahabat itu teman-teman. Gitu, ashabi kan nujum gitu kan, bahkan ada hadis keterangan-keterangan tentang sahabat itu ya banyak. Gitu. Kenapa kok bisa? Ya karena itu cuman, makanya pentingnya bertemu dengan ulama itu di situ teman-teman. Nah, gitu ya. Ilmu bisa dicari ya, tapi barokah cahaya ilmunya itu loh teman-teman. Kita harus bertemu dengan ulama. Walaupun tidak pernah bertemu langsung, nah, kalau nggak pernah bertemu langsung, itu juga bisa menjadi syafaat ya, karena almaru ma'amanahab,
seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintainya, teman-teman. Yo kalau di kolam ucapan al-munazzalu kang Gitu ya. turunake ala Muhammadin mengatasi bukti Saya lagi sakit gigi nih, jadi agak lumayan juga nih giginya lagi meronta-ronta. Kabehane puji. Kabeh kabehane puji. krono nganggep kake Gitu ya, pokoknya mudah-mudahan bisa dipahami ya, teman-teman. Rabbil alamina. ngapesake musuh krono ngapesake musuh ya soal suratin Terus saya lanjutkan lagi. ngapesake Ini barangkali ada yang membutuhkan. ulang ibarat Kubur-kubur garam. Kalau boleh tahu kitabnya cetakan mana ya? Ini cetakan mana ya? Nggak tahu ini apa ya. kawan tali cendeke surat Safinatun Naja. kawan Nggak ada ya. Nggak ada keterangan cetakan mana, nggak tahu saya juga. saking kang tetap saking Maksud misal ada orang itu ada di zamannya Nabi Muhammad, tetapi orang itu tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah kumpul ya. Maka orang tersebut itu, aduh ada suara ini lagi. Maka orang ada suara asalnya, mohon maaf lahir dan batin. Maka orang tersebut itu walaupun tidak bukan gini ya, ulangi. Maka orang tersebut tidak bisa dikatakan sebagai sahabat seperti sahabat yang siapa sih namanya tuh, Uwais Al-Qarni gitu ya. Dia itu sejaman dengan Nabi tapi dia mengimani juga, namun tidak pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi. Siapa loh itu? Pokoknya ada sahabat yang disuruh ke sana itu sahabat Umar loh, untuk nyari orangnya. Siapa itu yang kepada Kanjeng Nabi, sama Kanjeng Nabi itu disuruh minta doanya sama orang itu tuh gitu. Tapi belum pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi gitu. Adalah pokoknya ya. Gitu teman-teman. Saya lanjutkan lagi ya. Aduh ini kayaknya nggak bisa lama teman-teman. Agak gangguan. Wala haula wala quwata illa billahil al. Oh ya benar kan, Uwais Al-Qarni kalau nggak salah Ustaz ya, udah banyak yang tahu kan. Jadi Sayyidina Umar itu diutus untuk nyari orang itu ya, untuk minta doanya karena disebut-sebut di langit ya. Dan orang tersebut itu termasuk daripada golongan tabi'in, bukan golongan sahabat. Nah, kalau tabi'in itu orang yang bertemu dengan sahabat. kawan sifat badalnya Gitu ya. Insya Allah orang-orang di sini pinter-pinter ya, luar biasa ya. Terus wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dijelaskan ini teman-teman, ini bagus nih. Ada hadis nih. Dijelaskan gini teman-teman. Di sini jelaskan gini. Qala Ibnu Abi Dunya bisa nadihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abi Dunya itu berkata sanadnya nyambung sampai ke Nabi. Anahu bahwasanya Nabi itu qala bersabda, barang siapa orang yang setiap harinya man qala kula yaumin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim mi'ata marratin 100 kali, lam yusibuhu faqrun abadan, maka orang tersebut itu tidak akan terkenai kefakiran selamanya teman-teman. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali teman-teman. Itu tidak akan dikenai kefakiran selamanya. Catat ya teman-teman. Catat ya, penting ini ya. Gitu ya. Insyaallah luar biasa ya. Terus ada lagi nih keterangan ya. Qala ulama, ada ulama yang mengatakan bahwasanya ilam, ketahuilah, insyaallah ada Ustadz ada Ustadz Al-Farisi. Ilam, ketahuilah bahwasanya tidak diganjar, tidak mendapatkan pahala zakirun orang yang berzikir. Jadi orang zikir itu nggak dapat pahala ya, ala dzikrihi, atas zikirnya itu nggak dapat pahala. Illa idza arafa manahu, kecuali orang tersebut itu mengetahui maknanya teman-teman. Gitu ya. Jadi wiridan terus tapi nggak tahu maknanya, nggak diganjar. Walau ijmalan, walaupun misalkan dia itu taunya secara ijmal nggak apa-apa gitu ya. Bi khilafil Quran, berbeda dengan Al-Quran. Fayusabu qari'uhu mutlaqan. Kalau Al-Quran itu walaupun nggak tahu artinya, yusabu qari'uhu, pembaca Al-Quran itu akan diganjar, diberi pahala mutlaqan, secara mutlak. Nabbaha ala dzalika al-Qulyubi. Ayat ini disampaikan, diingatkan oleh Imam
Al-Qulyubi ya, insyaallah. Jadi bedakan ya, ada Al-Qur'an ada zikir. Karena Al-Qur'an itu al-muta'abbadu bitilawatihi gitu ya. Orang yang membacanya itu akan mendapatkan ganjaran. Sedangkan zikir itu nggak diganjar kalau nggak tahu artinya. Minimal kita tahulah arti dasarnya. Subhanallah itu apa sih, nggak tahu, pokoknya subhanallah itu pengen mensucikan Allah gitu intinya. Masya Allah, ini ada orang Inggris ya. Masya Allah, Ustadz RRQ Al-Farisi, ahlan wa sahlan bihudurikum. Ini saya baru live lagi Ustadz. Gitu ya intinya. Cuman itu saja di sini jelaskannya. Aduh, nggak enak ini teman-teman. Sinyal saya, masya Allah. Kalau salawat gimana Tad? Kalau tidak tahu artinya, kalau salawat itu ya kita bersalawat, nggak apa-apa ya, karena di situ ada lafaz Allah teman-teman. Ada lafaz Allah, kita kan setidaknya walau ijmalan ya, tadi bahasanya disampaikan. Walau ijmalan, walaupun cuma secara umum, secara global kita tuh cuma tahunya salawat itu kita mendoakan kanjeng Nabi gitu aja lah, nggak tahu artinya apa, itu udah dapat pahala teman-teman. Kitab apa Ustadz? Itu kitab ini apa? Kasifatus saja. Ini kitab Safinah, kitab pembahasannya ya. Kita nggak bisa jauh-jauh ya, kitabnya cuman ini aja saya bisanya. Coba terangkan dengan nahunya Ustadz. Mohon maaf kalau mau diterangkan dengan nahunya disilahkan kunjungi aja Jurnal Santri Aswaja di YouTube ya teman-teman. Di situ saya sekaligus menjelaskan tentang nahu sorobnya. Kalau di sini karena memang kalangan umum saya nggak bisa ya teman-teman kalau nggak menyampaikan. Kalau misalkan menyampaikan nahu sorob. Ustadz, bagaimana cara dasar belajar nahu sorob? Yang penting itu gini ya, untuk teman-teman semuanya, untuk nahu sorob itu sebenarnya kita itu ya, walaupun nggak bisa nahu sorob, jujur, walaupun nggak bisa nahu sorob, yang penting kita punya perasaan dalam membaca, itu insya Allah bisa, gitu ya. Kadang ada teman saya itu nggak terlalu jago nahu sorobnya, tapi dia sering baca, sering buka kamus, hafal artinya, akhirnya akhirnya dia bisa mengamalkan ilmu-ilmunya, gitu. Bisa pemahamannya juga keren gitu. Jadi nahu sorob itu yang penting konsep dasarnya. Kalau dalam nahu itu ya bab i'rabnya, kemudian isim yang dibaca rofa, isim yang dibaca nasab, isim yang dibaca khofat, kemudian fiil yang dibaca rofa, nasab, jazm gitu kan. Setelah itu tasrifnya teman-teman. Tasrifnya itu yang penting wazannya dulu, kemudian sigot ya teman-teman. Kemudian faedah makna itu doang sebenarnya. Udah setelah itu antum harus belajar sendiri, buka kamu sendiri, terus minta sorogan gitu ya. Karena yang saya rasakan, saya bisa baca kitab itu seringnya sorogan gitu. Kalau misalkan kita ngaji terus ya, itu enggak, ya susah gitu teman-teman. Kalau antum pernah dengar bacaan alalan tanalal ilma illa bisitatin saumbika an majmu'iha bi bayanin zakain wa hirsin wastibarin wa bulgotin wa irsyadi ustadin. Irsyadi ustadin dijelaskannya itu bukan ta'limi ustadin. Apa itu irsyad? Irsyad itu petunjuk guru. Jadi kalau guru memberikan arahan kita ikuti. Bukan taklimi ustadin. Jadi kalau ngaji terus ya nggak bisa. Kalau misalkan ngaji itu ya pengajian ibu-ibu juga banyak gitu teman-teman. Tapi buktinya ibu-ibu nggak pada bisa ngaji kitab. Ya karena bahasanya taklim, bukan irsyadi ustadin gitu, paham ya? Ya betul itu. Nahu itu nanti nempel sendiri. Ustadz belajar itu gini aja teman-teman, join Telegram ya. Kalau untuk tanya jawab join Telegram, kita bahas dulu ini ya. Tanya jawab apa-apa kalau kesah antum sendiri, misalkan aduh utang banyak, misalkan aduh saya bingung nih, misalkan nih kebanyakan orang yang suka sama gua, misalkan mau nikah bingung ceweknya banyak pilihan, misalkan curhat aja nggak apa-apa, tapi jangan di sini Telegram. Karena kalau Telegram itu waktunya luas, kalau di sini saya terbatas, pembahasannya pun hanya sebatas Safinah di sini ya. Walihi wasahbihi ajmain wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya ulangi lagi, membaca la haula wala quwata illa billah. Barusan dalam kitab Kasifatus saja membaca itu setiap hari 100 kali maka tidak akan terkenai kefakiran ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali ya. Itu kata Ibnu Abi Dunya ya, diriwayatkan dari beliau, dan Nabi bersabda, barang siapa orang yang mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim setiap hari ini 100 kali, lam yusibhu faqrun abadan, maka orang tersebut tidak akan terkenai kefakiran selamanya gitu ya.
Gimana cara masuk Telegramnya Ustadz? Di profil ada, antum klik aja link di situ, kemudian join Telegram, pencet langsung masuk, nanti saya konfirmasi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fakir itu apa? Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, atau dia tuh punya uang tapi uangnya itu cuman, dia tuh misal nih punya uang 3.000 tapi dia sebenarnya butuhnya 10.000. Nah, fakir itu di bawah kemiskinan teman-teman. Ada namanya fakir, ada namanya miskin. Kalau miskin itu lumayan lah, dia ada usahanya sedikit, ada kemampuan sedikit ya. Kalau digambarkan dalam fikih itu, miskin itu dia itu punya uang 7.000, butuhnya 10.000, jadi kurangnya cuma 3.000. Kalau orang fakir itu butuhnya 10.000 tapi uangnya cuma 3.000, jadi banyak kurangnya teman-teman kalau fakir itu ya. Ya, kefakiran dunia akhirat. Gitu ya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di sini dijelaskan teman-teman yang dinamakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ya keterangannya ya? Aila tahaula an maksiatin. Jadi gitu. La haula ora ono doyo sumingkir ngedohi maksiat. Jadi tidak ada daya kita untuk bisa menjauhi kemaksiatan Allah. Wala kuwata, dan juga tidak ada kekuatan kita dapat bisa melakukan ibadah illa billahi, kecuali hanya atas atau hanya dengan pertolongan Allah yang maha luhur, yang maha agung. Gitu ya. Di sini diajarkan kabar ikhlas dalam beramal. Kadang kita itu kalau beramal gitu ya, kalau kita beramal itu serasa kita itu keren, kita itu mampu, tanpa disadari bahwasanya dia mau beribadah itu atas pertolongan Allah. Dijelaskan tadi, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya untuk menjauhi maksiat, tidak ada kekuatan untuk bisa melakukan taat kecuali atas dasar pertolongan Allah. Yang lebih parahnya itu ya teman-teman, ada orang itu sholat merasa lebih baik daripada orang lain, itu yang paling bahaya teman-teman. Gitu ya. Apalagi nih, misalkan baru hijrah, ini penyakit orang baru nih. Orang baru hijrah serasa paling berpaham agama, kemudian dia itu merasa paling suci, udah gitu nyalahin orang lain gitu ya. Ngaji itu baik teman-teman, tapi merasa lebih baik daripada orang lain itu yang buruk gitu maksud saya. Nah, jadi jangan sampai ya merasa lebih baik daripada orang lain. Walaupun dari preman atau dari pelacur dan lain sebagainya, jangan sampai kita merasa lebih baik daripada mereka, karena akhir itu nggak ada yang tahu. Al-umur bi khawatimiha, akhir itu ya tergantung akhirnya gimana loh. Ada di dalam hadis arba'in dijelaskan orang itu udah pasti masuk surga lah gitu ya. Kelakuannya dekat dengan surga dan lain sebagainya, tapi sudah pas ajal menjemput dia justru masuk neraka karena sudah suratan takdirnya dia harus masuk neraka. Nah, gitu. Ada juga yang orang itu mendekati neraka, udah pokoknya tinggal sejengkal lagi masuk neraka lah gitu ya, tinggal healing ditendang sedikit atau gimana lah, dia pasti masuk neraka. Tapi karena suratan takdirnya dia harus masuk surga, akhirnya dia husnul khotimah. Makanya akhir itu nggak ada yang tahu. Makanya kita jangan sampai merasa lebih baik daripada orang lain. Imam Ghazali selalu berwanti-wanti pesan demikian. Gitu. Jangan sampai merasa lebih baik. Kalau kata yang viral-viral itu kan, hijrah itu semakin lebih baik, bukan semakin lebih julid gitu loh teman-teman. Ente lulusan mana bro? Ente kadang-kadang ente. Saya Lirboyo teman-teman. Itu ya udah 1 jam teman-teman, nggak kerasa ya. Jadi intinya tidak ada daya dan upaya kecuali atas dasar pertolongan Allah. Nah, kalau Al-Quran itu sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk Allah, kalau kita pengen bisa beribadah walaupun udah ada hidayah belum tentu bisa teman-teman. Karena beda ya, ada namanya hidayah, ada namanya taufik. Hidayah itu petunjuk, kalau taufik itu kalau petunjuk itu taufik ya, hidayah itu petunjuk, kalau taufik itu adalah pertolongan Allah untuk melakukan taat dan menjauhi kemaksiatan. Jadi kita beribadah itu harus sadar diri bahwa kita diberikan nikmat oleh Allah untuk menjalankan ibadah dan diberi nikmat oleh Allah untuk menjauhi maksiat gitu teman-teman. Jadi kalau merasa hina terus gimana Tat? Ya Masya Allah nggak apa-apa, lebih baik gitu daripada kita merasa mulia gitu ya. Tapi jangan sampai antum merendahkan diri antum sendiri. Rendah hati nggak apa-apa, tapi rendah diri nggak boleh ya teman-teman gitu ya. Masya Allah, Lirboyo mah nggak diragukan lagi. Ya, terima kasih. Itu Safinatun Najah bukan Mas? Iya, Safinatun Najah. Lift setiap jam berapa Kang? Liftnya setiap jam segini ya, sampai jam 8:30. Dari jam 7:30 sampai jam 8:30, 1 jam doang. Mungkin hanya itu teman-teman. Oh iya, pembahasan nanti mungkin besok Faslun Arkanul Islam. Bagi teman-teman yang ingin butuh buku, barangkali membutuhkan buku-buku yang memang bermanfaat, ini
Nah, biar husnul khotimah gimana, Kang? Antum baca aja, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Itu setiap pada sholat ya teman-teman, baca aja itu. Itu soalnya doa husnul khotimah. Atau Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Apapun doa kalian, yang penting jangan lupa doa husnul khotimah. Gitu ya. Ada kitab Ihya Mas, adanya kitab Minhajul Abidin teman-teman. Ini pun bagus sih sebenarnya. Ini karya terakhir Sang Hujatul Islam. Ini karya terakhir Imam Ghazali, namanya kitab Minhajul Abidin. Pengen dapat santri lirboyo aham au. Pokoknya mah aku pengen dapat kamu gimana? Aham. Sudah beli, alhamdulillah Ustaz, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini fikih wanita, bagus isinya teman-teman, karena di dalamnya itu membahas gitu ya. Ya Allah biha, ya Allah biha itu tahu nggak artinya apa? Ya Allah biha, biha yang pertama itu ya Allah bisyahadah, semoga mati syahid. Ya Allah bisaadah, semoga dihidupkan bahagia dunia akhirat. Ya Allah bihusnil khatimah, itu maksudnya husnul khatimah. Ilahi anta maksudi gitu. Mengamalkan rotib hadat Kang agar husnul khotimah. Ya itu dari rotil burhadat itu saya.